kemarau dan surutnya aliran air sungai, sejumlah buaya dewasa berukuran besar muncul di aliran sungai di wilayah Dusun Rakahlor, Desa Bluru Kidul, Sidoarjo, Jawa Timur. Buaya ini biasa menampakkan diri pada pagi dan sore hari di bantaran sungai yang tidak jauh dari permukiman warga. Meski belum ada laporan serangan buaya, warga mulai resah, khususnya mereka yang sehari-hari beraktivitas menggunakan sarana perahu. Pak, besar itu Pak tadi Pak. Besar. Warnanya hitam tadi. Nggak tahu musim apa ini kok sering muncul ini. Alhamdulillah nggak pernah ganggu Pak. Yang penting kita nggak ganggu. Ya biasanya ya itu apa, gerak, ada perahu lewat itu buayanya gerak. Sementara itu, meski kemunculan buaya dewasa di permukiman sungai ini telah dilaporkan warga ke perangkat desa setempat, namun hingga kini belum ada tindakan apapun. Warga saat ini hanya berusaha menjauh jika mengetahui ada pergerakan buaya di sekitar mereka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra News melaporkan. Bergelantungan di tali flying fox hingga berjalan di atas tongkat bambu di sungai, warga Surabaya antusias ikut lomba Agustusan yang berbeda dari biasanya. Peserta juga harus lewati ban bekas yang mengapung, gelantungan di pelepah pisang, hingga kayu sepeda di jembatan papan. Dalam lomba acara Ninja Warrior yang terkenal ini, peserta dituntut kecepatan dan keseimbangan tubuh mereka. Jika gagal, mereka harus basah kuyup karena tercebur ke sungai. Yang lebih menarik, peserta harus memakai kostum unik untuk lewati 5 rintangan berhadiah Rp300.000. Ini kostum hantu kali, bukan hantu rimba. Persiapannya berapa lama? Oh, persiapannya 3 hari. 3 hari buat ini ya? Iya, 3 hari. Dari bahan apa aja nih? Ini dari bahan pertama apa ini? Kayu. Hulu. Dan banyak dari hulu sama kiplek. Terus ini tali rafia. Sementara di Kendal, warga Desa Karangayu, Kecamatan Cepiring menggelar lomba tangkap lele di sungai irigasi. Aksi para peserta saat berusaha menangkap lele mengundang gelak tawa warga. Karena menangkap lele yang licin dengan tangan kosong bukanlah perkara mudah. Sebelum perlombaan dimulai, warga bergotong royong membersihkan sungai agar alirannya tetap terjaga. Melalui lomba yang sederhana ini, warga desa membuktikan bahwa semangat kemerdekaan dapat dirayakan dengan kegiatan sederhana yang menghibur namun penuh makna. Dari Surabaya, Jawa Timur dan Kendal, Jawa Tengah, Rahmat Ilyasan dan Edi Prayetno, iNews melaporkan. Wih, ada pemandangan yang tak biasa di Terminal Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, biasanya bus-bus antar kota antar provinsi terlihat berlalu lalang mengangkut penumpang. Namun kali ini, armada transportasi tersebut justru ditarik oleh 5 orang sebagai bagian dari perlombaan unik yang baru pertama kali digelar di terminal tersebut. Perlombaan tarik bus ini menjadi daya tarik utama karena tingkat kesulitannya yang tinggi sekaligus filosofinya yang mendalam. Bus yang digunakan berbobot lebih dari 10 ton yang ditarik 5 orang peserta sejauh 25 meter. Dan keunikan lomba ini juga terlihat dari keberagaman pesertanya. Tidak hanya dari petugas internal terminal saja, peserta juga datang dari kalangan pedagang asongan, agen bus, pelaku UMKM, hingga instansi keamanan. Enggak susah sih, cuma seneng aja, lumayan berat. Tapi juara nggak tapi? Sempat juara? Sempat juara, ini mau diulang lagi, sekali lagi. Wah, semangat sekali ya bapak-bapak ini. Hati-hati nyeri otot, Pak. Jangan lupa diurut pakai minyak gosok. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan.
Dua tersangka yang telah ditangkap dan ditahan yakni seorang pria dan seorang wanita yang berperan sebagai pembawa acara dan pemberi tantangan. Keduanya ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak Kamis 13 Agustus 2026. Sebelumnya, polisi menangkap 2 orang usai Majelis Ulama Indonesia atau MUI melapor ke Polres Metro Jakarta Utara. Dalam pemeriksaan, polisi telah memeriksa 5 pelapor dan sejumlah saksi, termasuk pengelola kawasan, penyelenggara, dan pihak lain yang berada di lokasi. Perkara ini kini ditangani Subdit Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Asap tebal membumbung tinggi dan meluas di lokasi kebakaran di tempat pembuangan akhir Ciniru, Jalaksana, Kuningan. Tiupan angin kencang membuat kebakaran semakin meluas hingga nyaris meluluhlantakkan area TPA. Petugas kesulitan memadamkan api karena perlengkapan yang ada tidak sepenuhnya menunjang menjangkau titik api. Ditambah sumber air yang jauh dari lokasi kebakaran menambah kesulitan. Medan terjal di tengah kepungan asap tebal bisa membahayakan kesehatan maupun keselamatan. Kita mungkin akan fokus daerah-daerah yang memang rawan, dan terutama supaya menjaga tidak melebar sampai ke lahan ataupun kebun warga itu. Dan untuk luasan tadi sekitar 4 hektar ya Pak. Dan kita akan berlangsung terus berkoordinasi juga dengan Pak Kadis LH. Petugas kembali ditambah dan terus berjibaku di tengah kepulan asap. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika iNews melaporkan. Kamera warga merekam satu unit mobil ambulans menabrak seorang anak saat melintas di tengah keramaian karnaval yang digelar pemerintah Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Insiden terjadi saat ambulans yang membawa pasien gawat darurat diberi akses melintas di jalur karnaval. Namun sang sopir tidak menyadari adanya seorang anak yang tiba-tiba menyeberang jalan hingga membuat korban terpental. Situasi sempat memanas dan diwarnai ketegangan. Sopir ambulans bahkan sempat mendapat bogaman mentah oleh oknum petugas saat berusaha menghentikan laju kendaraan. Akibat kejadian, korban langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan medis. Beruntung korban tidak mengalami luka serius dan dalam kondisi sehat. Ternyata langsung ada ini anak, langsung menyeberang, langsung senggol mobil sebelah kanan. Begitu. Saya sempat mau keluar dari mobil, cuman ada yang tahan pintu mobil, bilang lanjut nih. Kini kasus kecelakaan telah diselesaikan secara damai dan kekeluargaan.